Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alim ulama, asatid wal asatizah, para alumni serta segenap tamu undangan yang tidak bisa Haikal sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari Haikal. Tak lupa pada kedua orang tua Haikal, Umi, Mah, serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Syukur walhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam, sehat panjang umur, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka memperingati haul al-maghfurlah Kiai Haji Yusuf Jasir dan Kiai Haji Lu'ai Riyani. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, wabil khusus pada kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentunya dalam ceramah ini Haikal tidak akan berpanjang lebar karena ada satu pantun. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Biar cepat, biar bagus, jangan bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan tawar. Biar cepat, biar bagus, karena perut sudah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada suami, ada istri. Ada kesenangan, ada kesedihan. Ada kehidupan, ada kematian. Dari semua itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Kaya miskin itu bisa dirubah. Sekarang miskin, besok bisa jadi kaya. Sekarang kaya, besok bisa berubah jadi miskin. Bahkan sekarang sedih itu bisa berubah. Bisa jadi besok jadi bahagia, begitupun sebaliknya. Tapi kalau Haikal perhatiin, kayaknya banyak yang lagi sedih nih. Apalagi kalau nggak punya uang. Betul apa betul? Ditambah lagi kalau habis diputusin pacar. Udah mau nggak punya uang, diputusin pacar lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi semuanya berubah-ubah tanpa ada kepastian. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu kematian. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan kehidupan, kita harus memanfaatkan sisa hidup kita dengan beribadah kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, dari mulai pedesaan sampai perkotaan, setiap setahun sekali untuk mengenang jasa-jasa seseorang yang sudah meninggal, suka mengadakan acara yang disebut dengan haul. Apa hadirin? Untuk apa sih tujuannya? Termasuk kita semua yang hadir di tempat ini. Ada yang tahu gak?
Apa pada gak tahu? Mau tahu apa pengen tahu? Yang pertama, tujuan kita berkumpul di sini adalah yaitu untuk mengingat kematian. Karena semuanya akan mengalami kematian, bahkan malaikat Israel pun akan mati. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya seluruh yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Hadirin, Haikal mau nanya, boleh gak? Pada lafaz kullu nafsin itu kedudukan i'rabnya jadi apa? Kalau za'iqatul maut itu jadi apa? Itu kedudukannya jadi mubtada, yang jadi khobarnya itu za'iqatul maut. Kalau dalam ilmu mantik, kulunya itu kulu jam'i. Jadi maksudnya seluruh yang bernapas tanpa terkecuali semuanya akan merasakan kematian. Bahkan malaikat Israel pun merasakan kematian. Hanya satu yang tetap ada, hanya satu yang tetap hidup, hanya satu yang tetap kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kenal gak sama malaikat Israel? Pengen ketemu apa gak mau ketemu? Kalau gak mau ketemu berarti gak mati-mati dong. Emang mau hidup di dunia sendirian? Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tujuan diadakannya haul adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal yang mendahului kita dengan cara membaca tahlil, tahmid, dan yang lainnya. Karena tidak ada lagi amalan dari orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal selain mengirimkan doa. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain, hadayal ihya lil amwat ad-du'a wal istighfar, yang artinya hadiah dari orang hidup terhadap orang yang telah meninggal yaitu berupa doa dan istighfar. Oleh karena itu, janganlah kita melupakan kedua orang tua kita, kakek-kakek kita yang telah meninggal untuk mendoakannya. Dikisahkan ada satu ibu yang sudah meninggal. Di dalam kuburnya setiap hari ia selalu mengambil cahaya sehingga ia ada dalam kebahagiaan, bahkan menjadi iri pada ahli kubur yang lainnya. Pada satu waktu ketika si ibu termenung sedih sambil duduk, kemudian ditanya, "Wahai ibu, kenapa engkau bersedih? Kemarin-kemarin ibu selalu bahagia." Maka kata si ibu, "Kalau kalian ingin tahu kenapa saya bersedih, karena yang biasa setiap hari saya suka mengambil cahaya, sekarang sudah tidak lagi." Kemudian ditanya lagi si ibu, "Apa sebabnya sekarang tidak mengambil cahaya lagi?" Maka dijawab oleh si ibu, "Karena anaknya yang biasa mendoakannya, yang biasa mengirimkannya Al-Fatihah sekarang sudah meninggal." Hadirin, kira-kira percaya gak kalau membaca Al-Fatihah itu akan sampai pada ahli kubur? Kalau gak percaya ya harus meninggal dulu, nanti sama Haikal dikirimin Al-Fatihah. Yang ketiga, tujuan diadakannya haul adalah lit tabarruk. Ada yang tahu gak arti tabarruk? Sayyid Muhammad bin Alwi telah mengatakan dalam kitabnya, yaitu kitab Mafahim, yang artinya sesungguhnya yang dinamakan tabarruk yaitu merupakan wasilah atau penghubung antara seorang hamba dengan Allah, baik penghubung itu berupa petilasan atau tempat diamnya orang-orang soleh, baik masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal. Bahkan sekelas Rasul pun yaitu Nabi Zakaria pernah bertabaruk pada tempat dibesarkannya Siti Maryam. Bahkan oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Imran. Dikisahkan pada zaman dahulu ada orang soleh yang namanya Imran, mempunyai seorang istri yang namanya Siti Hana. Imran dan Siti Hana ini keduanya sudah lanjut usia dan tidak mempunyai keturunan.
Pada satu waktu Siti Hana sedang duduk di bawah pohon sambil beristirahat. Ketika melihat ke atas, ada sarang burung yang di dalamnya ada induk burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Kemudian kata Siti Hana sambil melamun berkata, ingin sekali rasanya mempunyai anak seperti burung itu. Kemudian beliau bernazar, apabila dalam waktu dekat saya mengandung, maka aku akan pasrahkan anak-anakku pada pengurus Masjid Baitul Maqdis atau Al-Aqsa untuk berkhidmah atau melayani dan mengurus masjid. Maka tak lama kemudian, beberapa hari dari bernazarnya Siti Hana seperti itu, ternyata Siti Hana hamil. Yang padahal kalau dilihat dari isinya itu sudah tua. Hadirin, kira-kira ada gak nenek-nenek kita yang sedang hamil? Apalagi kalau udah tulalit. Tahu gak arti tulalit? Tulalit itu tinggal tulang sama kulit. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, maka yang mustahil pun akan terjadi. Kalau kata anak santri, memang sekarang kamu dan aku seperti langit dan bumi, tapi nanti kamu akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah Siti Hana melahirkan, akhirnya diberikan nama Siti Maryam, yang mana Siti Maryam ini kelak akan menjadi ibu Nabi Isa alaihissalam. Untuk melaksanakan nazarnya, akhirnya Siti Maryam diserahkan pada pengurus Masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, yang mana diantara pengurus itu ada yang namanya Nabi Zakaria. Namun ketika diserahkannya Siti Maryam oleh ibunya yaitu Siti Hana, para pengurus Masjidil Aqsa berebut ingin mengurus dan membesarkan Siti Maryam. Kenapa demikian? Karena karena semuanya ingin mendapatkan keberkahan. Karena ayahnya dari Siti Maryam ini adalah orang yang soleh yang namanya Imran. Akhirnya para pengurus-pengurus itu mengadakan sayembara demi untuk orang yang berhak mengurus dan membesarkan Siti Maryam. Barang siapa yang apabila melemparkan pena atau pulpennya ke atas sungai kemudian tidak tenggelam, maka dialah orang yang berhak mengurus dan membesarkan Siti Maryam. Akhirnya para pengurus-pengurus itu semuanya melemparkan pulpennya ke atas sungai dan semuanya tenggelam. Hanya satu pulpen yang tidak tenggelam, yaitu pulpennya Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria lah yang akhirnya berhak mengurus dan membesarkan Siti Maryam. Akhirnya Nabi Zakaria membuat satu kamar di dalam Masjidil Aqsa untuk merawat dan membesarkan Siti Maryam. Ringkas cerita, ketika Nabi Zakaria memasuki kamarnya Siti Maryam, tiba-tiba melihat makanan dan buah-buahan yang begitu bagus, yang begitu segar dan bagus warnanya. Nabi Zakaria pun keheranan melihat banyak makanan dan buah-buahan yang begitu segar. Ketika Nabi Zakaria sedang keheranan dan sambil memikirkan siapa kira-kira yang membawa makanan dan buah-buahan sebagus ini, tiba-tiba Siti Maryam yang waktu itu masih bayi berbicara. Engkau tidak usah heran dan bingung, ini semuanya makanan dan buah-buahan dari Allah, malaikat yang membawakan dari surga untukku. Dalam hati Nabi Zakaria berkata, berarti Siti Maryam ini bukan orang sembarangan. Ia salah satu termasuk oleh Allah, dan juga ini tempat penuh dengan keberkahan, sampai-sampai malaikat pun datang ke tempat ini. Akhirnya Nabi Zakaria pun bertabaruk pada tempat yang didiami oleh Siti Maryam, dan beliau berdoa ingin mempunyai keturunan yang padahal kalau dilihat dari usianya itu sudah lanjut usia. Dan doanya Nabi Zakaria pun diijabah oleh Allah dengan diberikan seorang anak yang namanya Nabi Yahya alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa sekelas Nabi Zakaria pun pernah bertabaruk
pada tempat yang didiami Siti Maryam. Apalagi kita yang masih banyak dosa. Makanya sering kita menyaksikan di majelis-majelis, di pondok-pondok, di makam-makam banyak orang yang berdoa, tujuannya yaitu untuk bertabaruk. Termasuk kita semua yang hadir di tempat ini tiada lain untuk bertabaruk pada guru kita, yaitu Kiai Haji Yusuf Jasir dan Kiai Haji Luai Riani. Mudah-mudahan dengan keberkahan guru-guru kita semua dipanjangkan usia kita, amin. Diluaskan rezeki kita, amin. Diberikan ilmu yang bermanfaat, amin, amin ya robbal alamin. Jadi kesimpulannya, ceramah yang Haikal sampaikan ada 3 tujuan kita menghadiri haul. Yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, mendoakan orang yang telah meninggal. Yang ketiga, untuk bertabaruk atau mengambil keberkahan. Cukup sekian ceramah singkat dari Haikal. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Yang benar itu dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.